The simplicity of God adalah suatu doktrin yang demikian sulit, yang demikian penting, yang harus kita mengerti. Saya percaya ketika kita mengerti konsep divine simplicity tersebut, kita akan terlepas daripada jebakan yang akhirnya membuat suatu dilema daripada Socrates. Dilema mengenai di manakah standar kebenaran tersebut. Meredith Kline sekali lagi mengatakan ini tanda bahwa Tuhan berjanji pada Abraham, dia akan setia kepada janjinya tersebut. Bila tidak demikian, itu seakan-akan dari suatu kutuk yang Tuhan katakan, aku biarkan mati seperti bangkai-bangkai binatang ini. Saya ajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dari Ibrani. Kita akan tetap masuk dalam Ibrani. Hari ini adalah hari terakhir di mana kita akan membahas Ibrani pasal yang pertama, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Dan khotbah hari ini akan membicarakan mengenai khususnya ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi, saudara baca 8-9, tetapi tentang anak ia berkata, takhtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Terjemahan lain adalah Allah, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak kesukaan, oil of gladness. Minyak kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Above atau beyond your companion. So mari kita tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami sudah membuka firman Tuhan. Sudah berminggu-minggu kami membaca ayat demi ayat ini. Kami berdoa supaya Tuhan berikan kepada kami suatu kelimpahan daripada firman Tuhan. Ayat yang kami baca hanya dalam beberapa detik ini ya Tuhan. Kiranya menjadi suatu hal yang bisa memberikan fondasi hidup kami untuk demikian lama hidup di hadapan Tuhan. Firman Tuhan terlalu kaya dan terlalu limpah untuk dapat kami baca hanya sekilas saja. Beri pada kami suatu hati yang rendah di hadapan Tuhan. Hati yang terus menantikan pekerjaan Tuhan. Hati yang terus menantikan firman Tuhan. Hamba berdoa supaya pada pagi hari ini, firman Tuhan ini memberikan sukacita kepada setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan. Kami berdoa dan menyerahkan setiap daripada kami di ruangan ini. Ataupun mereka yang mengikuti kebaktian ini melalui relay. Kami berdoa sekiranya Tuhan bertakhta di atas segala ibadah anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, minggu lalu saya sudah katakan satu kalimat yang penting, saudara, mengenai natur daripada Tuhan. Sepenting-pentingnya suatu fakta bahwa Tuhan adalah pencipta, bahwa anak Allah adalah pencipta, dan faktanya bahwa kita adalah ciptaan sehingga kita harus menyembah dan harus akhirnya melayani Tuhan. Demikian juga malaikat menyembah, malaikat melayani Tuhan. Tidak lebih penting daripada suatu fakta ketika kita mengenal apa itu natur Tuhan. Dan sini dikatakan bahwa natur daripada kerajaan atau takhta daripada Kristus anak Allah itu dilambangkan dengan suatu tanda yaitu tongkat kebenaran. The scepter of uprightness. Suatu hal yang begitu penting. Apa itu kebenaran? So nanti di sini dijelaskan bahwa tongkat kebenaran tersebut, the scepter of uprightness tersebut, dilambangkan dengan dua atribut yang lainnya, yaitu dengan bagaimana Tuhan mencintai keadilan, righteousness, dan Tuhan juga membenci namanya kefasikan, atau lawlessness, atau wickedness dalam bahasa Inggrisnya, saudara. Saudara, minggu lalu saya pikirkan bagaimana kita bisa tahu apa itu yang benar, apa itu yang salah, apa itu yang baik, dan apa itu yang tidak baik. Orang Greka tidak bisa mendapatkan pengertian, tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Mereka terus bertanya, apakah sesuatu itu baik? Oleh sebab itu, Allah atau dewa-dewa mereka mencintai hal-hal yang baik atau hal-hal yang saleh tersebut. Itu menunjukkan bahwa standar kebaikan, standar daripada moralitas di luar diri daripada Allah. Maka Allah juga mencintai hal-hal yang saleh tersebut. Karena ada suatu standar di mana Allah juga ingin mengejar standar kebaikan, kesalehan di luar diri Allah tersebut. Atau apapun yang Allah atau dewa-dewa mereka kasihi atau cintai atau sukai, itulah yang saleh. Kalau demikian berarti memang mereka menjadi standar apa itu yang saleh dan tidak saleh, baik dan tidak baik. Tapi kalau demikian, bukankah yang namanya saleh itu menjadi satu hal yang sewenang-wenang, arbitrary, termasuk atau tergantung daripada apa yang dewa-dewa itu tetapkan.
Saudara, di kekristenan ini juga menjadi suatu pertanyaan, apakah yang diperintahkan oleh Allah itu selalu baik adanya, ataukah karena ada suatu hal yang baik, maka Allah perintahkan hal tersebut pada kita? Ini sama, saudara, di manakah standar kebaikan tersebut? Saudara, minggu lalu saya sudah mengutip suatu kalimat dalam bahasa teologinya itu mengenai divine simplicity, yaitu bahwa Allah itu simple. Ini harus kita perhatikan, dan kita harus pelajari, dan kita harus mengerti hal ini. Bukan berarti bahwa Allah itu gampang, bukan berarti bahwa Allah itu seperti amuba, a single cell organism, organisme satu sel sehingga gampang dimengerti. The simplicity of God adalah suatu doktrin yang demikian sulit, yang demikian penting, yang harus kita mengerti. Saya percaya ketika kita mengerti konsep divine simplicity tersebut, kita akan terlepas daripada jebakan yang akhirnya membuat suatu dilema daripada Sokrates dan orang-orang filosof Yunani maupun filosof-filosof setelah itu, saudara. Dilema mengenai apakah di manakah standar kebenaran tersebut. Apakah standar kebenaran itu di luar diri Allah? Kok demikian Allah tidak berdaulat, Allah tidak sovereign, karena ada sesuatu di luar diri Allah di mana Allah pun harus menundukkan dirinya. Atau apakah standar kebaikan itu dalam diri Allah sendiri? Kalau begitu, bukankah berarti Allah itu bisa sewenang-wenang? Apa yang baik, apa yang tidak baik, tergantung apa yang dia sukai. Saudara, ini suatu perdebatan yang menjadi suatu dilema ketika orang-orang di luar, saudara, tanpa mengerti divine simplicity, mereka tidak bisa menjawab dilema semacam demikian. Saudara, divine simplicity, saudara, Belgic Confession, ya pengakuan iman Belgic, saudara, itu dalam artikel yang pertama memulai semua Belgic Confession dengan suatu kalimat yang mengagetkan. Saya akan baca dalam bahasa Inggrisnya dan saya akan terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Belgic Confession Article 1 mengatakan bahwa we all believe in our hearts and confess with our mouths that there is a single and simple spiritual being whom we call God. Sekali lagi, saudara, we all believe in our hearts and confess in our mouths that there is a single and simple spiritual being whom we call God. Dalam bahasa Indonesia, kalau saya coba terjemahkan Belgic Confession statement tersebut, saudara, kita semua percaya di dalam hati dan mengaku dengan mulut kita bahwa ada satu makhluk spiritual yang sederhana, simple, saudara, sederhana, yang kita panggil sebagai Tuhan. Saudara, sekali lagi sederhana di sini bukan berarti gampang, Tuhan mudah dipelajari, Tuhan mudah diketahui, seperti a single cell organisme satu sel, bukan itu maksudnya. Sederhana di sini berarti Tuhan itu tidak terbagi-bagi. Tuhan itu tidak berbagi-bagi menjadi komposisi-komposisi yang membentuk dia. Tapi Tuhan itu adalah satu hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Tuhan punya atribut dan dia punya esensi. Itu bukanlah dua hal yang berbeda. Dia punya atribut juga adalah dia punya esensi, saudara. God's goodness, God's mercy, God's punya justice, and God's power. Bukan berarti bahwa Tuhan itu memiliki goodness. Tuhan bukan berarti Tuhan itu memiliki mercy. Tuhan memiliki keadilan, Tuhan memiliki kekuatan, tidak. God is justice, God is power, God is goodness itself, God is mercy, saudara. Itu atribut Tuhan, itu adalah esensinya dia sendiri. Lain dengan manusia, ciptaan, saudara, manusia, kita semua, tidak pernah bisa mengatakan, sayalah kebenaran, tidak mungkin. Karena memang esensi kita bukanlah kebenaran. Kita cuma bisa mengatakan, saya memiliki konsep mengenai kebenaran. Saya memiliki pengertian mengenai kebenaran. Saya memiliki pengertian mengenai keadilan. Saya memiliki pengertian mengenai apa itu baik, apa itu mercy, dan lain sebagainya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa sayalah mercy tersebut. Tidak. Esensi kita tidak sama, tidak identical dengan atribut-atribut kita, saudara. Maka di sini demikian berbeda dengan Tuhan. Tuhan tidak bisa dipilah-pilah, saudara. Salah satu kesalahan yang paling sering terjadi di antara orang Kristen pada zaman ini adalah mementingkan satu atribut Tuhan lebih daripada atribut Tuhan lainnya. Yang paling sering dipentingkan adalah Tuhan itu kasih adanya. Itu sangat dipentingkan. Seakan itulah atribut yang paling utama. Maka ada orang Kristen, ada gereja yang mengatakan, saudara, memang Tuhan itu bisa menyatakan amarahnya. Memang Tuhan itu bisa menyatakan keadilannya, dia bisa menyatakan amarahnya. Tapi, above all, dia itu kasih adanya. Saudara, di sini kita sudah memilah-milahkan atribut Tuhan dan mengatakan bahwa kasih sebagai atribut Tuhan itu lebih penting daripada atribut-atribut Tuhan lainnya, saudara. Saudara, jangan lupa Alkitab yang mengatakan bahwa Tuhan itu kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8.
1 Yohanes pasal 4 ayat 16. Tuhan itu kasih. Alkitab juga menyatakan bahwa Tuhan itu juga adalah api yang menghanguskan. God is a consuming fire. Dalam Ibrani pasal 12, suatu hari kita akan membahas mengenai ayat yang penting tersebut. Jadi Tuhan yang kasih juga adalah Tuhan yang menghanguskan. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Dua hal ini bukanlah suatu hal yang harus dipertentangkan satu dengan yang lainnya. Kasih Tuhan adalah kasih yang merupakan api yang menghanguskan. Di dalam amarah Tuhan, dia tetap adalah kasih adanya. Dua hal yang penting sekali di sini, saudara. Saudara, khotbah saya pada hari ini, kalau saya perhatikan, sangat penting sekali dalam hidup kita sebagai orang Kristen, karena kita akan membicarakan mengenai apa itu yang artinya righteousness daripada Tuhan. Khotbah ini dalam providensi daripada Tuhan, mempersiapkan Anda semua yang akan menjadi anggota di GRI Karawaci pada hari ini, baik itu melalui baptisan anak-anak, melalui baptisan dewasa, CD atau atestasi, saudara. Ini satu khotbah yang penting sekali bagi kita semua, khususnya bagi mereka yang menjadi anggota pada pagi hari ini. Saudara, di sini saudara, kasih dan atribut Tuhan yang lainnya itu tidak bisa dipisahkan. God is whatever He has. Tuhan adalah apapun yang dia miliki, saudara. God is whatever He has. Kita tidak bisa mementingkan satu atribut lebih daripada atribut Tuhan yang lainnya. Jadi divine simplicity, walaupun Tuhan itu adalah standar daripada segala sesuatu. Kita tidak mengatakan bahwa standar moralitas itu di luar diri Tuhan. Kisah penciptaan menjaga kita untuk mengatakan kalimat semacam demikian. In the beginning, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, berarti sebelum Tuhan melakukan tindakan penciptaan tersebut, tidak ada apapun di luar diri Tuhan selain Tuhan itu sendiri. Konsep creation ex nihilo membuat kita mengerti bahwa Tuhanlah itu standar, bahwa Tuhanlah kebenaran tersebut, Tuhanlah adalah kasih tersebut, Tuhanlah adalah terang itu tersendiri. Maka di sini saudara, kita dipelihara satu konsep mengatakan bahwa walaupun Tuhan itu adalah standar, dirinya adalah standar dalam moralitas, kebaikan, kebajikan, apa yang baik dan apa yang jahat, segala sesuatu melihat, Tuhan melihat dirinya untuk mengerti segala sesuatu. Tuhan melihat dirinya untuk akhirnya menetapkan segala sesuatu. Tuhan tidak perlu melihat dunia, Tuhan tidak perlu akhirnya melihat dunia dan baru mengambil keputusan untuk apa yang harus dia lakukan untuk ciptaannya. Tidak, saudara. Oleh karena itu jangan heran dalam doktrin reform, juga demikian Tuhan dalam menetapkan siapa yang akan dipercaya, yang akan diselamatkan. Itu bukan dengan melihat mengenai respons mereka suatu hari. Kalau dia mau diselamatkan, baru Tuhan menetapkan dia diselamatkan. Kalau dia mau percaya dan menerima Injil, baru Tuhan menetapkan dia untuk diselamatkan. Tuhan bukan sedang meresponi sejarah. Tuhan dalam mengambil keputusan, His eternal decree, hanya dengan melihat dirinya, dia menetapkan segala sesuatu dalam ciptaannya tersebut. Pilihan Tuhan berdasarkan kehendaknya sendiri. Pilihan Tuhan yang kekal berdasarkan apa yang dia inginkan, apa yang menyenangkan dirinya sendiri. Sekali lagi saudara, walaupun di sini saudara, divine simplicity menjaga kita, walaupun Tuhan adalah standar daripada moral, apa yang baik, apa yang tidak baik, tidak mungkin Tuhan bisa menghendaki sesuatu yang di luar daripada naturnya itu sendiri. Natur daripada Tuhan mengharuskan Tuhan menghendaki natur tersebut. Ini tidak mungkin dipisahkan antara, sekarang nggak mungkin dipisahkan antara apa yang Tuhan kehendaki dan naturnya tersebut. Tidak mungkin. Tuhan mengkehendaki semua naturnya. Maka di sini saudara-saudara katakan, Tuhan yang adil juga adalah Tuhan yang suci. Tuhan yang menghendaki keadilan, juga Tuhan yang akan menghendaki kesucian. Sangat lain sekali dengan dewa-dewa orang Greka, di mana mereka tidak memiliki konsep bahwa dewa itu adalah dewa yang simple, atribut dan esensi demikian berbeda, sehingga mereka mungkin saja melanggar apa yang seharusnya mereka miliki sebagai dewa. Mereka mungkin saja menghendaki sesuatu yang berlainan dengan kehendaknya atau naturnya dia sendiri, saudara. Saudara, Tuhan bukan hanya mencintai keadilan, pada saat yang sama naturnya mengharuskan dia juga membenci kefasikan. Saudara, cinta keadilan, benci kefasikan, suatu hal yang tidak mungkin dipisahkan dalam diri Tuhan, because He is a simple. Dia bukanlah terbagi-bagi dalam komposit yang berbeda-beda tersebut. Tidak, saudara. Saudara, di sini sekali lagi, saudara, Tuhan tidak mungkin akhirnya memerintahkan atau menginginkan sesuatu selain daripada apa yang menjadi natur dirinya sendiri, berbeda dengan kita. Kita bisa mengatakan bahwa kita memiliki konsep mengenai apa itu benar, apa itu fasik, apa itu kudus, apa itu tidak kudus. Tapi akhirnya kita, karena bukanlah kebenaran itu sendiri, bukanlah kekudusannya itu sendiri,
Kita bisa saja menginginkan sesuatu yang akhirnya tidak seharusnya kita lakukan atau kita inginkan yang berbeda dengan natur kita. Sangat bisa sekali. Demikian juga dengan Adam yang sudah diciptakan kudus, tapi dia bukan kekudusannya itu sendiri. Maka daripada itu Adam bisa akhirnya menginginkan sesuatu, Tuhan izinkan Adam menginginkan sesuatu yang di luar daripada natur yang dia diciptakan tersebut, saudara. Demikian juga dengan kita orang yang percaya, saudara. Walaupun kita sudah percaya, kita mungkin bisa menginginkan sesuatu yang lain daripada natur yang kita sudah berubah ini. Dalam Roma pasal yang ke-7, di sana Paulus menggambarkan mengenai pergumulan hidup orang yang percaya. Apa yang ku tahu baik, aku tidak lakukan. Apa yang aku tahu tidak baik, justru itu yang aku lakukan. Ini pergumulan dari kita semua, saudara. Tapi sekali lagi di sini, saudara, ini sangat penting sekali mengatakan bagaimana Tuhan itu berbeda dengan manusia. Tuhan adalah standar kebenaran. Dalam waktu yang sama, dia adalah kasih. Dia juga adalah membenci kefasikan. Oleh karena itu, tidak mungkin satu natur Tuhan dipertentangkan dengan natur Tuhan yang lain. Tidak mungkin Tuhan bisa semena-mena. Tidak mungkin Tuhan bisa arbitrary, sewenang-wenang untuk melakukan satu natur, lalu meninggalkan natur yang lainnya. Tidak mungkin. Ketika dia membenci kefasikan, itu karena dia mencintai keadilan, saudara. Maka di sini saudara ayat ke-9 saudara bisa melihat ini satu ayat yang demikian penting. Kristus yang adalah anak Allah tersebut, dia mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Kedua hal ini, saudara, adalah suatu hal yang selalu harus ada karena itu ada dalam natur daripada Tuhan itu sendiri. Saudara, ini sangat penting sekali, saudara. Divine simplicity, satu atribut daripada Tuhan itu mencerminkan seluruh atribut yang lainnya. Kesucian, keamarannya dia, kebenaran dia itu semua konsisten satu dengan yang lainnya. Tidak heran Sokrates akhirnya mempertanyakan mengenai dewa-dewa orang Yunani. Sokrates mempertanyakan bagaimana mungkin dewa-dewa ini akhirnya melakukan sesuatu yang bertolak belakang satu dewa dengan dewa yang lainnya. Dewa ini melakukan sesuatu, dewa lainnya melakukan hal yang lain bertolakan dengan dewa yang lain tersebut. Bahkan dewa-dewa daripada orang Yunani, Sokrates mempertanyakan bagaimanakah mungkin mereka melakukan suatu tindakan-tindakan yang lebih immoral, yang lebih jahat daripada manusia. Mana nggak ada konsep yang absolut dalam diri mereka. Bagaimana Tuhan atau dewa-dewa mereka adalah kebajikan itu sendiri, adalah kebenaran itu sendiri. Tidak mungkin, tidak bisa. Mereka cuma mengatakan bahwa Tuhan, dewa-dewa mereka mengerti konsep kebajikan, mengerti konsep yang baik. Dan itu membuat mereka adalah dewa-dewa yang tidak absolut, saudara. Maka di sini, saudara, benci, amarah daripada dewa-dewa Greka tersebut, itu tidak mungkin atau tidak selalu harus cocok dengan sifat kekudusan atau sifat keberanian, sifat kebenaran. Tidak diharuskan. Lain dengan diri Tuhan, saudara. Saudara, yang saya menjadikan anak Allah memegang tongkat kebenaran, itu adalah karena taktanya mencerminkan naturnya tersebut. Dia dikatakan mencintai kebenaran, membenci kefasikan, loving righteousness and hating wickedness. Kekasih dia, his love, tidak bisa dipisahkan daripada kebenciannya daripada dia. Kebencian dia juga mencerminkan kasih daripada dia, saudara. God loves righteousness, hates wickedness. Itu bukan cuma karena dia melihat atau melihat sesuatu di luar dirinya. Itu adalah naturnya dia sendiri, saudara. Saudara, di sini, saudara, maka kita bisa melihat apa itu arti daripada righteousness. Hari ini, saudara, saya ajak kita untuk memikirkan baik-baik apa itu arti daripada kalimat dalam bahasa Indonesia itu adalah keadilan, saudara. Tuhan, anak Allah, itu mencintai keadilan. Sebelum kita bahas mengenai kefasikan, kita bahas mengenai apa itu keadilan. Saudara, dalam bahasa Grekanya di sini, saudara, di kaiosune, itu dalam bahasa Grekanya referensi bisa kepada kebenaran dalam arti apa yang lawful, apa yang benar, apa yang legal, apa yang baik dan lain sebagainya mengenai bagaimana orang hidup berdasarkan mentaati hukum di kaiosune. Orang yang mentaati hukum, dia hidup jujur, dia hidup dengan integritas, adalah orang yang mentaati hukum. Itu biasanya konteks kata di kaiosune dalam arti dalam bahasa atau kultur Yunani. Tetapi ketika penulis Alkitab menulis kata di kaiosune, dia lebih memiliki acuan terhadap kultur Ibrani, saudara. Dan di sini, saudara, kultur Ibrani dalam bahasa Ibrania itu memakai dari kata daripada Ibrani itulah
sadik, saudara, yaitu mengenai righteousness, mengenai suatu hal yang lebih dalam daripada cuma mengetahui kebenaran. Dalam perjanjian lama, saudara, konsep sadik itu demikian penting. Sadik, righteousness, kebenaran Tuhan dalam perjanjian lama itu tidak bisa dilepaskan daripada hubungan covenant, perjanjian antara Tuhan dan umatnya. Ini yang menjadikan nanti, saudara, konsep righteousness dalam perjanjian baru demikian berbeda dengan konsep righteousness di Kaiosune di dalam tulisan-tulisan orang-orang Yunani, saudara, Greek literature. Maka di sini, saudara, sekali lagi, dalam konsep orang perjanjian lama, kata sadik, kebenaran tersebut tidak bisa dilepaskan daripada Tuhan punya covenantal relationship. Dia punya hubungan perjanjian dengan umatnya tersebut, saudara. Saudara, apa yang ada di dalam rencana Tuhan sejak semula, bagaimana dia akhirnya menggenapkan rencana tersebut, bagaimana dia akhirnya mendidik atau membawa anak-anak Tuhan di dalam menggenapkan rencana tersebut, bagaimana sampai akhirnya diharuskan anak yang tunggal tersebut mati bagi umatnya supaya Tuhan bisa menggenapkan rencana keselamatan tersebut. Itu semua sadik. Itu semua adalah kebenaran daripada Tuhan. Jadi di sini, saudara, konsep daripada righteousness itu jangan dibuat sangat abstrak. Tuhan mencintai keadilan, berarti Tuhan mencintai suatu hal yang benar. No, more than that. Tuhan ketika dikatakan Tuhan mencintai keadilan, dia mencintai janji terhadap umatnya. Bahkan dia sangat mencintai janji terhadap umatnya sedemikian rupa, sampai nanti dia harus mengirim anaknya untuk mati bagi umatnya. Itu righteousness daripada Tuhan. Maka di sini, saudara, righteousness bagi Tuhan akhirnya entails, berkesimpulan, berujung kepada pengorbanan anak Tuhan. Tapi ketika kita anak Tuhan, umat Tuhan, memikirkan konsep righteousness yang adalah relasi dengan Tuhan, maka righteousness bagi umat Tuhan, itu juga pada akhirnya harus membawa kita kepada obedience, ketaatan kepada Tuhan. Righteousness bukan suatu konsep abstrak mengenai apa itu kebenaran, suatu set atau set of laws, di mana Tuhan atau kita mengerti dan mencintai kebenaran tersebut. Righteousness dalam konsep Alkitab, khusus dalam konsep perjanjian lama adalah relationship. Ada berkenaan dengan relasi, dahil berkenaan dengan dari Tuhan, mengkorbankan anaknya, dari kita bicara mengenai obedience kepada Tuhan, yang sudah mengasihi kita sedemikian rupa, saudara. Sekali lagi, saudara, righteousness bicara dengan personal relationship, kita dengan Tuhan dan Tuhan dengan kita. Saudara, tidak ada orang, manusia yang benar-benar bisa memperjuangkan righteousness tanpa obedience kepada Tuhan. Sekali lagi, tidak ada satu orang pun yang bisa memperjuangkan righteousness tanpa akhirnya ada obedience terhadap Tuhan, tidak mungkin. Dan pada akhirnya kita mempelajari semua hal. Tidak ada satu orang pun yang bisa akhirnya memiliki obedience kepada Tuhan tanpa mengerti apa itu rencana keselamatan daripada Tuhan. Nggak mungkin, saudara. Maka di sini, saudara, bahkan respons kita pada Tuhan, obedience pada Tuhan, itu pun berdasarkan karena apa yang Tuhan lakukan bagi kita. His righteousness, yaitu yang mengorbankan anaknya, akhirnya menyelamatkan kita, saudara. Saudara, di sini righteousness daripada Tuhan, itu berimplikasikan faithfulness, bagaimana Tuhan setia, bukan terhadap kita, saudara. Khususnya Tuhan setia terhadap janji-janji Tuhan itu sendiri. Saudara, di dalam keselamatan, saudara, Tuhan itu banyak memberikan janji kepada Nuh, kepada Abraham, kepada Musa, dan sebagainya. Saudara, Tuhan banyak berjanji, dan akhirnya Tuhan tidak pernah membatalkan janjinya. Tuhan akhirnya terus faithful, sampai sekarang Tuhan itu faithful. Bukan karena Tuhan itu primarily mencintai orang-orang yang berdosa, ya Tuhan mencintai kita semua orang yang berdosa. Tapi Tuhan itu faithful karena dia faithful terhadap dirinya. Covenantal faithfulness itu karena Tuhan faithful terhadap dirinya. Saudara, saja kita membaca beberapa bagian Alkitab, hari ini saya akan menunjukkan beberapa bagian Alkitab yang indah, saudara. Menunjukkan mengenai konsep righteousness, mengenai konsep faithfulness daripada Tuhan. Sekali lagi, saudara, righteousness bicara mengenai relasi. Di dalam relasi Tuhan kepada manusia, kita bicara mengenai righteousness of God. Konsep di belakangnya itu adalah bagaimana Tuhan itu faithful terhadap janjinya. Sampai akhirnya ketika manusia terus memberontak, orang Israel terus memberontak, Tuhan harus mengirimkan anaknya because He is faithful to His own promise. Itulah pengorbanan daripada Tuhan. Akhirnya Tuhan itu faithful terhadap janjinya itu sendiri. Coba saudara kita baca beberapa ayat
Dari yang pertama, saudara, daripada kitab Kejadian. Kita buka kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang ke-9 bicara mengenai janji Tuhan kepada Nuh. Ini setelah air bah. Dari ayat yang ke-9, saudara. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama kamu, segala yang keluar dari batra itu, segala binatang di bumi. Maka aku adakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Ini janji daripada Tuhan. By the way, saudara, Tuhan berjanji bahwa Tuhan tidak akan menghakimi dunia, memusnahkan dunia dengan air bah lagi. Bukan berarti bahwa Tuhan tidak akan menghakimi dunia lagi, tidak. Dia mengatakan bahwa Dia tidak akan menghakimi, memusnahkan dunia dengan air bah lagi. Kalau saudara perhatikan, saudara, Tuhan memiliki cara yang lain. Dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat 6-7, itu Tuhan mengatakan dunia yang sudah dihakimi oleh air bah tersebut, nantinya sekarang sedang disimpan untuk suatu hari dihakimi oleh api. Ada cara Tuhan yang lain. Di sini Tuhan mengatakan, saya berjanji tidak akan memusnahkan, menghakimi dunia dengan air bah lagi. Nah di sana saudara, kalau saudara perhatikan dari ayat yang ke-12, maka Tuhan memberi suatu tanda. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku ku taruh di awan, supaya itu menjadi suatu tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian ku datangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Saudara, di sini perhatikan, saudara, menarik sekali dalam bahasa Indonesia dikatakan busur. Di NIV, translation ini sudah diterjemahkan, menurut saya Indonesia lebih tepat daripada NIV di sini. Di sana dikatakan rainbow, memang rainbow, saudara. Memang itu adalah rainbow, yaitu pelangi. Di dalam bahasa aslinya itu pakai kata busurku, bukan kata rainbow. Busurku, ESV menerjemahkan busurku, KJV, King James Version juga menjelaskan atau menerjemahkan sebagai busurku. Saudara, kata busur, saudara tahu busur itu seperti anak panah, ya saudara, itu yang akan sedang dikencangkan demikian. Itu konteksnya sedang konteks perperangan. Ini konteks dari Tuhan baru saja menghakimi seluruh bumi dengan air bah. Ini konteks mengenai Tuhan berperang terhadap dosa, dan Tuhan akhirnya memberikan suatu perjanjian dengan Nuh, dan tanda perjanjian tersebut adalah busur panah. Yaitu pelangi itu seperti busur panah. Meredith Kline, seorang OT scholars, Old Testament scholars, saudara, mengatakan pelangi itu seperti suatu busur yang sedang mengarah ke atas. Busur yang sedang diarahkan ke atas. Maksudnya satu hal, Tuhan melalui tanda itu mengatakan bahwa saya tidak mungkin melanggar perjanjianku. Kalau aku melanggar perjanjianku sendiri, biarlah aku mati oleh busurku tersebut. Ini suatu Tuhan sedang mengancam dirinya. Meredith Kline mengatakan ini suatu busur yang sedang mengancam surga. Tuhan mengatakan, biarlah, ini adalah suatu perjanjianku yang kekal. Aku tidak mungkin akan membatalkan perjanjianku. Biarlah busur ini di busur yang memperingatkan aku. Dari sini saudara, menarik sekali, saudara perhatikan berapa ayat, saudara, kita baca ayat 15, ayat 16. Di sana Tuhan mengatakan ketika aku melihat busur itu, Dia bukan mengatakan aku ingat kepada ciptaan, tidak. Dia mengatakan aku diingatkan kepada perjanjianku. God is faithful to His own promise. Ketika aku melihat, ayat 16 diulangi sekali lagi, ketika aku melihat busur tersebut, aku teringat kepada perjanjianku yang kekal itu. Tuhan mengingatkan diri kepada perjanjiannya. Saudara, jangan terlalu pikirkan lebih lanjut lagi mengenai mungkinkah Tuhan lupa atau enggak. Saudara, itu bukan itu maksudnya. Ini suatu hal yang ditekankan di sini, Tuhan akan selalu diingatkan pada perjanjian yang sudah Dia lakukan bagi umatnya. Dia setia, faithful, terutama kepada perjanjiannya sendiri. Di sini Tuhan, gambarannya, Tuhan semakin diancam kalau saya melanggar tersebut. Ini busur menjadikan suatu tanda. Busur mengancam surga. Saudara, di sini kalau kita bisa lihat lagi, saudara, yang kedua adalah Kejadian pasal yang ke-15. Kejadian pasal yang 15 ini adalah juga berkenaan perikop mengenai perjanjian Allah dengan Abraham mengenai keturunannya.
Ya, ini tentang perjanjian lagi, saudara. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 itu demikian penting. Bertahun-tahun yang lalu saya pernah khotbahkan perikop yang ini, saudara, mengenai apa itu tanda perjanjian daripada Tuhan berkenaan dengan keturunannya. Ayat ke-7, saudara. Lagi firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan yang bawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Ayat ke-8 di sana Abram bertanya, Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Di sini saudara itu satu kalimat yang demikian tajam. Abram bertanya, dari manakah aku bisa tahu aku akan memilikinya? Di sana nanti saudara akan melihat dalam Alkitab sendiri, Abraham waktu mati, dia belum memiliki tanah perjanjian tersebut. Abraham waktu mati, saudara, dia melihat Ishak. Bahkan kemungkinan dikatakan dia bahkan melihat juga Yakub, keturunan daripada Ishak, anak daripada Ishak. Tapi dia belum melihat suatu bangsa yang besar. Dia belum melihat suatu negeri yang diberjanjikan Tuhan itu menjadi miliknya sendiri. Dia belum melihat semua itu. Dan dia bertanya, dari manakah aku tahu bahwa negeri ini akan menjadi milikku? Di sana Tuhan memberikan suatu tanda. Mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang kekal dan dia tidak mungkin melanggar perjanjian dia. Coba perhatikan ayat 9, ayat yang ke-10 ini menarik. Ntar saya akan jelaskan mengenai ayat ini, saudara. Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnya semua itu bagi Tuhan, dipotong 2, binatangnya dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu, yang satu di samping yang lainnya. Jadi satu bagian taruh di sebelah kiri, satu bagian taruh di sebelah kanan. Saudara, itu potongan-potongan daripada tubuh-tubuh binatang-binatang tersebut. Saudara, ntar kita langsung sambung. Saudara, ayat yang ke-17. Ketika matahari telah terbenam, nah inilah janji daripada Tuhan. Ketika matahari telah terbenam dan lihat, dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap berserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram, sudah berfirman, kepada keturunanmu lah ku berikan negeri ini mulai dari sungai Mesir sampai kepada sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Ketmom, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Armori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. So, bagaimana kita bisa mengerti maksud di sini, saudara? Saudara, pada zaman itu, Ancient Near Eastern, saudara, itu Timur Tengah kuno, kebudayaan Timur Tengah kuno pada zaman di mana Abraham itu hidup. Ada suatu kebiasaan di mana, saudara, kalau seorang raja setelah bertempur memenangkan suatu daerah sebagai raja dan akhirnya orang atau raja lain yang dikalahkan tersebut, mereka akan melakukan suatu perjanjian. Suatu perjanjian untuk bagaimana stipulation apa yang akan terjadi dan sebagainya. Bahwa negara ini, wilayah ini sudah menjadi milikku, ini harus kau kerjakan dan sebagainya. Maka di sana saudara raja yang menang ini, the Suzerain King, akan berdiri di suatu sisi and the vessel, budak atau raja yang dikalahkan tersebut di sisi yang lainnya. Mereka berhadap-hadapan dan akan ada binatang-binatang yang dipotong dan ditaruh di antara mereka berdua, kiri dan kanan. Binatang tersebut dipotong, ditaruh, itu darah beraliran kemana-mana. Lalu dibacakan surat tanda perjanjian tersebut. Setelah selesai baca, saudara, maka si raja yang sudah dikalahkan tersebut, the vessel, budak, itu harus melewati, ketika dibacakan tanda perjanjian itu, surat perjanjian, dia harus melewati darah-darah, kiri kanan itu semua adalah bangkai-bangkai binatang sudah mati. Mengapa harus melakukan demikian? Itu suatu tanda mengatakan, kalau engkau melanggar janjiku kepadamu pada hari ini, maka nasibmu akan sama seperti binatang-binatang ini, engkau harus mati. Itu suatu tanda yang mengancam budak tersebut, vessel yang raja yang dikalahkan tersebut. Tapi yang menarik di sini, saudara, kalau saudara melihat dalam ayat yang ke-17, 18, dan seterusnya, saudara. Di sana yang melewati bangkai-bangkai itu, bukan Abraham. Api, Tuhan yang melewati di tengah-tengah bangkai-bangkai itu. Apa yang mau dikatakan di sini, saudara? Meredith Kline sekali lagi mengatakan ini tanda bahwa Tuhan berjanji pada Abraham, dia akan setia kepada janjinya tersebut. Engkau akan mati, tapi aku setia kepada janjiku. Bila tidak demikian, itu seakan-akan dari satu kutuk yang Tuhan katakan, aku biarkan mati seperti bangkai-bangkai binatang ini. Memang tidak mungkin, saudara. Itu satu tanda keseriusan janji Tuhan. Tuhan benar mengatakan, Abraham, kau harus setia kepadaku.
Tuhan sedang mengikatkan dirinya dengan perjanjian, mengatakan bahwa aku pasti akan setia dengan apa yang sudah kujanjikan ini. Maka kalau aku melanggar, tidak mungkin dia melanggar. Biarlah aku mati, tidak mungkin dia juga mati, saudara. Ini satu gambaran yang demikian penting sekali, saudara. Yang ketiga, saudara, dari perjanjian lama, kita bisa ambil daripada bilangan. Bilangan setelah orang-orang Israel mengirimkan 12 pengintainya, mereka masuk ke Yeriko dan mengintai di sana, saudara. Dan mereka langsung ketakutan. Mereka langsung ketakutan, 10 orang kembali dan memberikan laporan-laporan yang mengecilkan hati anak-anak umat Tuhan. Hanya 2 orang yang mengatakan bahwa Tuhan sudah memberikan pada kita tanah perjanjian tersebut. Iman melangkah. Maka di sini, saudara, pasal 14, bilangan pasal yang ke-14, itu melukiskan mengenai pemberontakan umat Israel, saudara. Ya, saudara bisa melihat bagaimana ayat yang pertama, segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring setelah mereka mendengarkan laporan yang jelek tersebut. Mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, dan seterusnya. So, mereka lebih mau mati di tanah Mesir saja daripada keluar, dan ini setelah mereka melihat semua pekerjaan Tuhan, mereka tetap tidak bisa percaya kepada Tuhan. Saudara, ini suatu peringatan bagi kita. Bukan berarti bahwa kalau kita sudah lama di dalam gereja, sudah lama melihat Tuhan bekerja, sudah lama melihat dan mengerti Tuhan, membuat kita akhirnya bisa setiap saat percaya Tuhan itu hebat dan Tuhan itu bisa mengerjakan hal-hal besar bagi kerajaan Tuhan, bagi dirinya. Tidak, saudara. Jadi kita tetap meragukan Tuhan. So, perhatikan ayat yang keempat, saudara. Mereka berkata seorang kepada yang lainnya, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Pemberontakan bukan hanya kepada Musa, pemberontakan kepada Tuhan. Para Musa dan Harun lalu langsung sungkur, mereka langsung sedih dan mereka meratap di hadapan Tuhan. Yosua berdiri dan berbicara kepada mereka, tidak mungkin Tuhan tidak memberikan, tidak mungkin Tuhan akhirnya membawa kita sejauh ini, akhirnya tidak memberikan tanah tersebut, membawa bangsa itu untuk percaya kembali kepada janji penyertaan Tuhan. Ayat yang ke-10, saudara. Segenap umat itu tetap akan mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tapi pada saat itu Tuhan hadir. Saudara bisa membaca, kita coba membaca ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-20. Saudara, kita baca 11 sampai 19, saudara. Ini suatu perikop yang menarik sekali. Saya baca 11, saudara baca 12. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka, jadi jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau itu nanti berkata, jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang kau firmankan. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Saudara perhatikan di sini, Tuhan mengancam hidup bangsa itu, mengatakan bahwa saya akan melenyapkan semua bangsa ini, dan aku, Tuhan itu sabar, aku akan kembali memulai, membentuk suatu keturunan, bukan daripada keturunan Abraham, dari keturunan Musa. Engkau yang akan menjadi suatu pemimpin, bukan cuma suatu bangsa yang Israel, tapi keturunanmu lah yang akan menjadi berkat bagi bangsa besar, bangsa seluruh bangsa di muka bumi. So, kalau saudara adalah Musa pada saat itu, mungkin saudara mengatakan, oh yes, luar biasa sekali, ya mulai dari saya.
Mari mulai daripada saya. Tapi Musa tidak demikian, saudara. Musa sangat meninggikan mengenai karakter dan kesucian dan kemuliaan Tuhan. Musa akhirnya mengatakan, janganlah berbuat demikian Tuhan. Ayat 16, ayat ke-17. Musa mengingatkan, saudara. Ayat 16, saudara. Musa mengingatkan Tuhan kepada janji Tuhan. Oleh karena Tuhan, ini kata bangsa-bangsa lain, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah. Jangan sampai nama Tuhan itu dicelah. Ingatlah kepada janjimu yang kau sudah lakukan dengan sumpah. Saudara, di sini ini dalam suatu komentari, saudara, ini bukan berarti bahwa Tuhan itu lupa, bahwa Tuhan itu harus diingatkan, tapi ini menjadi suatu hal yang menunjuk kepada Kristus bahwa satu bangsa Israel itu perlu ada mediator. Saudara, apa fungsi Musa di sini? Fungsi menjadi suatu mediator antara Tuhan dan umatnya. Orang yang tidak memiliki konsep mediator tidak bisa menjelaskan apa arti dari perikop ini. Ini suatu tempat di mana sekarang baru tahu bahwa agama Yahudi by itself tidak cukup bisa menjelaskan karena tidak memiliki konsep mediator tersebut. Maka di sini Musa mengingatkan Tuhan kembali kepada janjinya yang dia katakan dengan sumpah. Suatu covenantal faithfulness. Tuhan setia kepada janjinya tersebut. Ayat 17, ayat 18, saudara, itu appeal kepada Tuhan punya covenantal attributes di sana. Bahwa engkau sudah berjanji bahwa engkau itu panjang kasih, setia dan sebagainya. Itu suatu hal yang sangat penting berkenan dengan relasi perjanjian dia dengan umatnya tersebut. Maka di situ righteousness, sekali lagi, keadilan, righteousness, itu bukan cuma suatu standar daripada hukum, law, kebenaran dan lain sebagainya di mana saya agree, Tuhan juga agree. Bukan. Bukan itu. Righteousness di sini berkenaan dengan covenantal relation, hubungan covenant, hubungan perjanjian antara Tuhan dan umatnya. Dan di sana, di belakang hubungan perjanjian tersebut adalah faithfulness atau ketaatan dia, suatu kesetiaannya dia kepada perjanjiannya dia sendiri. Maka di sini, saudara, di dalam kita akhirnya memiliki perjanjian tersebut, jangan lupa di bumi ini pun Kristus itu memegang covenantal relation dengan Bapanya dan dia taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib, saudara. Itu yang harus dilakukan oleh umat Tuhan yang menjaga covenantal faithfulness tersebut, covenantal relation. Tapi kita semua gagal. Adam gagal. Dan ketika di sini katakan Tuhan, itu adalah Tuhan yang adil. Saudara harus ingat di belakangnya, itu akhirnya berakibatkan kepada kematian daripada Kristus di sini, saudara. Saudara, sekali lagi sangat penting sekali, saudara, Tuhan menunjukkan covenantal faithfulness. Kita menunjukkan obedience, ketaatan kepada Tuhan. Soalnya keselamatan kita itu bukan cuma iman, bukan iman dicangkokkan pada kita maka kita selamat, tidak. Tapi nanti kebenaran daripada Kristus, Christ's own righteousness, nanti dicangkokkan kepada kita. Kebenaran dia, yaitu obedience-nya dia, bagaimana dia taat, bahkan taat sampai mati kayu salib. Itu nanti dicangkokkan bagi kita semua, saudara. Dari sini, saudara, baru kita bisa mengerti kalimat kedua dalam Ibrani, Tuhan mencintai Allah atau Kristus mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Apa itu kefasikan? Dalam bahasa Greka itu anomia, anomos, yaitu nomos itu hukum. A dalam bahasa Greka itu negation, bukanlah atau lawlessness. Saudara, itu satu hal yang penting, lawlessness yang tidak mencintai hukum. Di sini, saudara, dalam New Testament, setiap kali kata anomia tersebut keluar, itu berarti opposition, perlawanan terhadap rencana Tuhan. Lawlessness itu adalah suatu perlawanan orang berdosa terhadap rencana Tuhan. Maka di sini khususnya rencana Tuhan berkaitan dengan keselamatan. Saudara, saya ajak kita untuk mengerti satu bagian yang lebih indah ketika kita mengerti mengenai righteousness dan lawlessness tersebut. Perhatikan ayat ke-8 dan ke-9 ini adalah suatu bagian Alkitab yang penulis Ibrani kutip dari kitab Mazmur. Coba kita buka Mazmur. Mazmur di sini adalah Mazmur pasal yang ke-45. Saudara, coba kita buka Mazmur pasal yang ke-45. Dalam bahasa Indonesia 7 dan 8. Takhtamu kepunyaan Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Saudara, ini adalah suatu mazmur, kalau saudara lihat dalam ayat yang pertama, ya, maka di sini dikatakan ini adalah suatu mazmur mengenai nyanyian kasih, a royal wedding, yang dinyanyikan dalam suatu pernikahan kerajaan, saudara.
Kita tidak pernah tahu kapan raja keturunan Daud manakah yang pernah mendapatkan nyanyian ini. Kita tidak terlalu jelas, saudara. Tapi yang jelas akhirnya ini diberikan oleh penulis Ibrani, diatribusikan kepada raja keturunan Daud, yaitu Yesus Kristus. Maka sini adalah suatu royal wedding. Menarik sekali mengapa pada saat ini di sana saudara, Ibrani pasal 1 ayat 89 mengkutip royal wedding ini, yaitu suatu mazmur untuk pernikahan ini. So, kalau saya pikirkan, kita bisa berpikir mengenai righteousness. Kalau tadi kita bicara mengenai righteousness dan juga lawlessness atau wickedness, itu berkenaan dengan keselamatan daripada Tuhan, rencana keselamatan dia punya faithfulness, kesetiaan dan lain sebagainya. Maka di sini saudara, ini berkenaan juga, saya percaya juga dengan wedding atau pernikahan antara Kristus dan gerejanya, saudara. Maka digunakan di sini, ini bukan suatu kebetulan kita bicara mengenai righteousness, akhirnya dipakai sih adalah suatu kutipan daripada royal wedding. Itu hal yang pertama yang kita bisa pelajari daripada Mazmur pasal 45 ini, saudara. Itu bicara, saya percaya, bicara mengenai hubungan daripada anak Allah, Kristus, itu dengan kita, jemaatnya. Tapi yang kedua, perhatikan yang penting di sini, nyanyian ini dilukiskan atau digambarkan, ditulis, saudara, oleh keturunan daripada Bani Korah. Dari Bani Korah, dilukiskan atau digambarkan dari keturunan daripada Bani Korah. Saudara, Bani Korah itu sangat menarik sekali. Nama Korah itu sangat penting di Alkitab. Di bilangan pasal yang ketiga, saudara, kalau saudara perhatikan bilangan pasal 3, Tuhan itu mengesampingkan suku Lewi untuk melayani Tuhan. Suku Lewi akan menjadi suku yang dikhususkan untuk melayani Dia. Bahkan di sana saudara, nanti di antara suku Lewi, keturunan Harun yang akan menjadi imam. Hanya keturunan Harun daripada suku Lewi akan menjadi imam tersebut. Saudara, dalam bilangan pasal yang ketiga, ada 3 anak Lewi, saudara, Gersom, Merari, dan Kohath. Itu yang nanti akhirnya diberikan suatu tanggung jawab untuk melayani tabernakel. Gersom, saudara, Gersom melayani dan bertanggung jawab untuk masalah tenda-tenda daripada tabernakel tersebut, mengenai daripada penutup-penutupnya dan sebagainya. Itu suku Gersom atau keturunan dari Gersom yang harus melayani hal tersebut. Merari, saudara, adalah nanti yang harus bertanggung jawab membawa penyangga-penyangga atau besi-besi atau semua hal yang akhirnya menjadi penyangga daripada semua tabernakel tersebut. Mereka yang harus mengurusi semua hal tersebut. Dan Kohath harus memelihara sanctuary-nya, mengurus masalah tabut perjanjian, mengenai meja dalam sanctuary tersebut, lampu dan sebagainya, lilin, saudara, maksudnya lampu lilin dan sebagainya. Saudara, tapi berbeda dengan Gersom dan Merari. Gersom dan Merari mereka bisa waktu melayani, mengangkut semua peralatan atau kemah dan peralatan-peralatan kemah tersebut. Itu mereka bisa mengangkut dengan gerobak, berjalan dengan gerobak. Tapi Kohath, ketika mereka disuruh untuk mengurusi sanctuary tersebut, itu kerjaan yang luar biasa capeknya. Karena mereka tidak bisa dorong gerobak atau gimana, mereka harus pikul di atas pundaknya masing-masing. Tabut perjanjian dipikul, peralatan-peralatan meja diangkat, dan di sana mereka tidak boleh pegang langsung, itu harus dibungkus sedemikian rupa, mereka tidak pernah pegang tabut perjanjian tersebut langsung. Karena kalau mereka pegang langsung, mereka harus mati. Lama-kelamaan, saudara, suku Kohath itu mungkin merasakan suatu hal yang tidak fair. Capek sekali apa yang harus mereka lakukan. Yang lainnya melayani tabernakel dengan lebih gampang, bisa dorong, kita harus pikul dan berjalan terus pikul. Maka ada perasaan yang mungkin mulai iri hati, saudara. Maka di sini saudara, Korah itu adalah cucu daripada Kohath. Korah adalah cucu daripada Kohath tersebut, dan dia akhirnya mengumpulkan 250 orang bersama-sama dan dia untuk melawan Musa, saudara, Musa dan Harun, dan mencoba untuk menantang challenge kepemimpinan atau keimamannya, saudara. Saudara perhatikan satu ayat yang menarik sekali, saudara, bilangan pasal yang ke-16. Musa membawa ke semua orang yang melawan dia tuh datang dan hadir di hadapan Tuhan, dan mengatakan suatu kalimat challenge yang demikian berat, demikian unik. Saya baca 28, saudara baca sampai ayat 29, dan kita baca terus sampai ayat 35. Demikian firman Tuhan, sesudah itu berkatalah Musa, dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini, dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. 29.
Maksudnya kalau mereka mati secara natural, sebagaimana semua orang mati natural, maka itu tanda bahwa aku bukan diutus oleh Tuhan. Ini satu challenge yang luar biasa beratnya. Saudara ntar baca lebih serempak ya saudara, 30. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi dan tanah mengangahkan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan dengan segala harta milik mereka. Dan semua orang Israel yang di sekeliling mereka berlarian mendengar teriak mereka, sebab kata mereka, jangan-jangan bumi menelan kita juga. Soalnya di sini saudara, akhirnya pemberontakan daripada Korah itu dimatikan Tuhan pada hari itu. Itu satu kematian yang tidak normal, saudara. Kalau mereka mati normal, tanda bahwa saya bukan diutus Tuhan. Tapi kalau bumi terbuka, ini challenge daripada Musa. Engkau men-challenge kepemimpinan saya, Tuhan Musa katakan, kalau bumi terbuka dan mereka turun ke dalamnya, maka engkau tahu bahwa aku diutus oleh Tuhan. Maka setelah selesai, langsung bumi terbuka. Mereka masuk ke dalam hidup-hidup. Dan akhirnya mati, dibakar oleh Tuhan di sana, saudara. Maka di sini saudara, tapi yang menarik satu hal, ada Tuhan di sini menunjukkan righteousness-nya dia. Dia punya covenantal faithfulness, bukan cuma mengasihi, tapi juga memberikan suatu ancaman, karena dia membenci kefasikan, lawlessness, semua yang akan melawan rencana keselamatan dari Tuhan tersebut, dia hancurkan Korah. Tapi di sini juga menunjukkan kasih setia Tuhan terhadap Bani Korah. Bilangan pasal 26. Dan pasal 26 saya akan bacakan ayat yang ke-9 dan ayat ke-11, saudara. Di sini keindahan daripada Tuhan punya faithfulness. Ya, dan anak-anak Eliab ialah Nemuel, Datan dan Abiram. Datan dan Abiram orang-orang yang dipilih oleh umat itu ialah orang yang telah membantah Musa dan Harun dalam kumpulan Korah ketika mereka membantah Tuhan. Tetapi bumi membuka mulutnya dan menelan mereka bersama-sama dengan Korah ketika kumpulan itu mati. Ketika ke-250 orang itu dimakan api sehingga mereka menjadi peringatan. Tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Maka di sana saudara, apa yang terjadi? Mungkin anak-anak itu masih muda, terlalu umur masih muda sekali untuk bisa mengerti apa yang dilakukan oleh papanya Korah, dan Tuhan itu faithful terhadap janjinya sendiri. Dia memelihara keturunan daripada Bani Korah tersebut. Dia pelihara Bani Korah, keturunannya. Dan kalau saudara perhatikan satu hal yang indah, ini masa lalu daripada Korah yang demikian keji di hadapan Tuhan. Tapi kalau saudara perhatikan keturunannya satu persatu diredeem oleh Tuhan. Saudara sampai 7 keturunan, genap 7 keturunan daripada Korah. Saudara melihat Samuel itu adalah keturunan ke-7 daripada Korah. Saudara bisa melihat pula bagaimana akhirnya saudara keturunan Korah itu menjadi orang yang memelihara tabernakel, yang menjaga, merawat daripada tabernakel Tuhan. Tuhan pakai kembali keturunan Korah ini. Bukannya itu saja, kalau saudara melihat dalam zamannya Daud, ada beberapa orang keturunan Korah yang akhirnya menjadi pahlawan-pahlawannya Daud, pergi berperang bersama Daud, orang kesetiaan daripada orang yang sangat setia, yang sangat dipercaya oleh Daud untuk berperang bersama dengan Daud, saudara. Bahkan saudara dalam masa pemerintahan Daud, keturunan Korah itu menjadi pelayan-pelayan musik, saudara. Pelayan-pelayan musik di bait Allah. Dan kalau saudara tidak tahu, saudara, 11 pasal daripada Mazmur itu ditulis oleh keturunan-keturunan daripada Korah ini. Coba kita lihat, saudara, ada beberapa pasal, saudara, pasal 42, pasal 44 sampai 49, pasal 84, pasal 85, pasal 87, pasal 88, 11 pasal daripada Mazmur ditulis oleh keturunan Daud, dan beberapa pasal itu ayat-ayat yang saudara sangat sukai. Coba kita buka, saudara, Mazmur pasal yang ke-42, ayat yang kedua. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair,
Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Ini satu ayat yang saudara sangat kenal. Mazmur pasal 84, coba kita buka. Mazmur pasal 84 ayat yang kedua. Suatu ayat yang saudara kenal juga, saudara. Pasal 84 ayat yang kedua. Kita baca ayat kedua saja bersama-sama. 1, 2, 3. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Tadinya membenci, Korah melawan kepemimpinan daripada Musa, sang keturunan yang diredeem kembali oleh Tuhan. God is faithful kepada janjinya sendiri. Sehingga mereka akhirnya merindukan, menyenangi justru tempat kediaman daripada Tuhan. Mazmur pasal 46, coba kita buka. Mazmur pasal 46 ini juga ditulis oleh keturunan daripada Korah. Coba kita baca ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat bersama-sama, saudara. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih air. Sekalipun gunung-gunung goyah dan oleh geloranya. Saudara, kita tidak pernah tahu, saudara, apa yang mereka pikirkan ketika mereka menuliskan ayat ini. Mungkin mereka bisa mengingat bagaimana pemberontakan daripada nenek moyangnya Korah terhadap Tuhan pada saat itu. Tapi mereka bukanlah orang-orang yang selama-lamanya akan dibuang oleh Tuhan karena kasih setia Tuhan kepada mereka. Kasih setia Tuhan kepada umat Tuhan, kasih setia Tuhan dan faithfulness kesetiaan Tuhan kepada janjinya sendiri. Dia akan memelihara umat Tuhan tersebut. Maka kita melihat akhirnya keturunannya satu persatu, saudara, menyanyikan lagu-lagu pujian bagi Tuhan. Saudara, pada hari ini suatu peringatan daripada firman Tuhan bagi kita semua. Apa latar belakang kita? Siapa, dari mana kita datang? Saudara, mungkin tidak semua tempat ini bisa mengatakan membanggakan dari mana kita datang. Dari mana keturunan kita, dari mana kita dilahirkan. Mungkin tidak semua bisa membanggakan hal itu dan seharusnya memang tidak ada satu orang pun yang bisa membanggakan hal itu. Tapi di sini adalah kumpulan anak-anak Tuhan yang akan mengaku dalam hatinya, mengaku dengan mulutnya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia kepada janjinya. Maka adalah gereja tempat ini. Hari ini ada berapa orang yang akan kita nanti saksikan baptisan mereka, baik itu anak mereka, maupun diri mereka sendiri, maupun juga mungkin mereka menyatakan mengaku percaya di hadapan Tuhan. Mereka akan bergabung dengan gereja Tuhan di tempat ini. Saya mau bicara satu hal kepada kalian semua, bahwa ketika kita menjadi umat Tuhan, menyatakan percaya, menyatakan bergabung dengan gereja Tuhan tempat ini, itu bukan karena kita mampu, bukan karena kita kuat di hadapan Tuhan. Banyak perjuangan, banyak kesulitan, itu pasti. Depan pun akan banyak kesulitan. Depan pun akan banyak perjuangan, pergumulan. Tapi waktu kita mengaku percaya di hadapan Tuhan, mau kita adalah gereja Tuhan, kita mengatakan, you are faithful, you are righteous, you love righteousness and you hate wickedness. Berkenan dengan gereja Tuhan, rencana Tuhan bagi umat Tuhan. Hari ini adalah hari di mana kita menikmati God's own faithfulness, His own righteousness. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk semua yang sudah Tuhan berikan dalam hidup ini. Kami bersyukur untuk semua rencana Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan dalam hidup ini. Anak-anak Tuhan bisa menyeleweng, orang tua atau nenek moyang kami bisa menghina Tuhan, bisa melawan Tuhan. Tapi pada akhirnya Tuhan terus setia kepada janji Tuhan. Bahwa janji Tuhan memiliki suatu keturunan, suatu bangsa yang akan memuliakan Tuhan. Dan di sini kami hadir menyatakan bahwa Tuhan itu setia kepada janji Tuhan. Ya Tuhan, tengah-tengah kami nanti ada orang-orang yang akan dibaptiskan, memberikan anak dibaptiskan, memberikan diri mereka dibaptiskan, atau mengaku percaya di hadapan Tuhan, atau mengaku gereja ini sebagai gereja yang setia di mana mereka melakukan atestasi perpindahan gereja. Bapak, hamba-Mu berdoa, supaya mereka memiliki suatu pengertian yang benar mengenai siapa Tuhan dalam hidup mereka. Dan lebih daripada itu juga hamba berdoa untuk anggota gereja GRI Karawaci. Biarlah mereka juga mengerti bahwa hal yang kita lakukan pada hari ini, itu hal yang penting dalam hidup gereja. Mereka pun jadi anak Tuhan yang melibatkan diri dalam hidup gerejawi, khususnya mereka yang pada hari ini akan menjadi anggota gereja. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.